Yo guys, balik lagi sama gue di channel Bermatin dan salam profit. Oke guys, jadi pada kesempatan kali ini gue bakal mengupdate tentang seputar Bitcoin, ETH, BNB, dan Matic ya. Karena banyak banget yang request, bro tolong tambahin Matic dong buat video besok. Oke ya. Jadi kali ini saya akan ngebahas Matic ya teman-teman ya. Jadi memang hari ini market sudah masih mengalami kenaikan dan Matic juga akhirnya lumayan ya pergerakannya teman-teman ya. Jadi langsung aja tadi pagi memang pullback dulu ya teman-teman ya, pullback dan dia ini ingin meretest untuk terdekatnya di MA50 nya nih, time frame 1 jam ya, cuman nggak sampai ke MA50 nya, dia udah rebound kembali ya. Nah sekarang lagi mau OTW koreksi kembali nih teman-teman untuk si Bitcoinnya time frame 1 jam. Jadi memang seperti yang sebelumnya saya bahas ya, jadi memang di sini ada garis dua warna kuning ini adalah resisten dan support yang terbentuk dari pola ascending broadening wedge ya teman-teman. Jadi memang ini syaratnya ya, yang warna putih ini saya kemarin ini ada gambarin ya, ketika dia memang melakukan pemantulan atau rebound ya, dan dia benar ternyata struggling di area sini itu kisaran 46 sampai 46.500 dolar ya. Dia struggling di sini untuk menjadi syarat melanjutkan kenaikan ke arah WFB-nya. Di mana WFB itu kisaran 48.000 dolar sampai 50.000 dolaran sekitar itu teman-teman, dan Bitcoin berhasil hit ya, masuk ke kotak ungu ini. Target dari gambar yang sudah saya bikin udah dari beberapa video yang lalu ya, udah mungkin dari beberapa minggu yang lalu teman-teman ya. Ini sampai tadi kisaran 48.500-an dolar teman-teman. Nah sekarang ini dia lagi meretest ya, supportnya di sekitar 48.000 dolar ya. Kalau memang dia nggak kuat ya, amblas ya, terdekatnya di mana ya, kita bisa lihat lagi teman-teman di sini ya. Di sini ini ada support juga yang terbentuk kalau kita perhatikan teman-teman ya. Jadi garis warna putih ini ya, ini saya pinggirin dulu teman-teman ya. Nah ini ya teman-teman, jadi memang ini juga saya hapus aja ya, udah hapus saja. Oke guys, jadi sudah dibersihkan ya biar lebih jelas. Dan sekarang ini kita bisa lihat nih, garis warna putih ini menjadi support ya, yang terbentuk dari pola ini teman-teman ya, rising wedge. Kalau saya lihat ini seperti rising wedge pattern teman-teman. Nah ini ya teman-teman ya, jadi seperti rising wedge pattern untuk pergerakan si Bitcoin ini sendiri ya. Jadi memang harus berhati-hati. Nah terdekatnya dia koreksi ke berapa nih, tuh lagi turun tuh teman-teman ya. Jadi terdekatnya itu ke kisaran 47.700-an dolar teman-teman dari support yang terbentuk ini ya. Dan mungkin sedalam-dalamnya dan terdekat ya, ingat sedalam-dalamnya terdekat itu ke area MA50 nya atau garis warna orange ya. Itu kalau sekarang itu kisaran 47.300-an dolar. Jadi ada dua support terdekat untuk si Bitcoin. Nah posisi sekarang teman-teman ini teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat dari pola rising wedge ya, tuh teman-teman ya, kita bisa lihat dari downtrend ataupun uptrend teman-teman ya, memang probabilitasnya lebih mengarah ke short gitu ya teman-teman. Jadi memang pattern dari rising wedge ini mendukung adanya koreksi ke area atau arah WFC ya teman-teman ya. Jadi kita semoga semoga ya teman-teman, dia masih bisa bertahan untuk mengalami pemantulan sekali lagi teman-teman ya, pemantulan sekali lagi ya ke arah sekitaran 48.800-an sampai 49.200-an dolar ya. Jadi itu sekitar itu adalah resisten yang terbentuk dari pola rising wedge ini ya. Jadi memang ini saya hapus aja dulu ya, warna kuningnya udah nggak kepake teman-teman ya. Nah jadi kurang lebih seperti ini yang kita harapkan, semoga dia mengalami pemantulan terlebih dahulu nih. Nah ini teman-teman ya, jadi kurang lebih seperti ini yang kita harapkan ya. Semoga saja jadi dia waktu koreksi ke area sini ya, mantul dulu teman-teman. Nah mantul dulu ke kisaran-kisaran ini yang tadi saya sudah sebutin, 48.800 dolar sampai 49.200 dolar, kisaran-kisaran itu teman-teman ya. Kalau dia berhasil fake breakout pun ya teman-teman ya, nah ya, atau bisa orang bilang false gitu ya teman-teman, ke kisaran 49.200-an dolar. Nah ini ya, jadi itu yang harus diperhatikan sebelum dia bisa melanjutkan penurunan kembali. Jadi memang sudah harus berhati-hatilah kisaran itu ya. Jadi saya sih sarankan seperti itu teman-teman. Jadi harus berhati-hati di kisaran segitu gitu ya teman-teman ya. Nah terus yang nanyain untuk support bawahnya lagi ketika MA50 nya dia kejebol di area berapa, kisaran 46 ribuan ya, 46 ribuan. Dan ada juga MA200 yang itu kisaran 40 ya, kisaran 46 ribuan teman-teman ya. Di situ ada support dan ada MA200-an juga time frame 1 jam. Oke teman-teman ya. Jadi nanti ketika dia memang mengalami breakdown ya dari pola rising wedge ini ya, kita ukur berapa nih teman-teman ya, kira-kira nih ya. Jadi ukur dari sini ke sini teman-teman ya, sebentar. Dan kita ukur nih ketika dia memang breakdown ya, jatuh-jatuhnya kisaran 44 ribuan dolar teman-teman. Arahnya kisaran 44 sampai 45 dolaran ya, arah penurunan target ya dari ketika dia memang breakdown dari pola rising wedge ini sendiri. Itu teman-teman ya.
untuk si Bitcoin, pergerakan Bitcoin. Namun kalau misalkan kita lihat time frame yang lebih gedenya, time frame 4 jamnya teman-teman ya. Oke, ini time frame 4 jamnya ya, dia memang kita bisa lihat ini kelihatan retest ya, teman-teman, retest untuk support dari pola rising wedge ini sendiri. Ya, jadi memang menurut saya masih wajar aja untuk si pergerakan Bitcoinnya ya, time frame 4 jam. Dan sekarang juga di sana juga ada MA 200 atau garis warna hijau ini nih, teman-teman. Nah, ya di kisaran 47.600 sampai 700-an dolar, teman-teman. Kisaran-kisaran itu dekat dengan support yang terbentuk dari pola rising wedge ini sendiri. Ya, jadi itu yang harus diketahui, teman-teman ya. Ya, semoga dia masih mengalami pemantulan terlebih dahulu lah, sekali lagi gitu ya, buat candle warna hijau lagi satu kali lagi baru short gitu. Tapi kita harus berjaga-jaga kalau memang sekarang ini probabilitasnya ketika dia ya sekarang short gitu ya, nggak usah nunggu-nunggu naik lagi, bisa nggak ya, bisa aja teman-teman. Ya, kalau sekarang short pun arah target penurunan masih sama ya, kisaran 44 sampai 45 ribu dolar, teman-teman. Kisaran dari target penurunan. Tapi di situ juga ada MA 50-nya dan ada support kisaran 46 ribuan dolar, teman-teman. Ya. Jadi itu yang harus diperhatikan untuk pergerakan Bitcoin. Kemudian kita lihat untuk Bitcoin dominance-nya, teman-teman ya, atau dominasi Bitcoin. Nah, dia juga sekarang lagi meretest untuk MA 200 ini, teman-teman. Nah, ini time frame 1 jam. Kemudian kita coba lihat time frame 4 jamnya. Nah, ini juga ingin meretest untuk MA 50-nya nih, time frame 4 jam. Ya, teman-teman, kalau memang dia nggak kuat untuk bertahan di MA 50-nya, ya dia targetnya kemana ya? Short, teman-teman. Short ke bawah sini. Ya, ke area sekitaran 40,6 sampai 40,7, kisaran-kisaran itu untuk target penurunan si Bitcoin dominance atau dominasi Bitcoin. Jika dia memang masih kuat bertahan di kisaran MA 50-nya ini ya, target kenaikannya minimal ke area sebelumnya nih, kisaran 41,4, kisaran-kisaran ini, teman-teman ya. Nah, kemudian kita lihat untuk Bitcoin versi rupiahnya ya, masih sama sesuai target kita di WFA, kemudian WFB, lanjut ke WFC ya, teman-teman ya. Dia juga udah time frame 4 jam ini masuk area overbought ya. Ya, sekarang lagi koreksi-koreksi wajar ya, teman-teman. Jadi kita udah bisa lihat ketika terakhir dia mengalami penurunan yang lumayan ya, teman-teman ya. Nah, ini mengalami pelan-pelan bertahap dia naik. Nah, ini kita lihat seperti apa ya? Ini benar-benar sengaja di-dump nih, teman-teman ya. Ini selling powernya kuat sekali dan ini candle kecil-kecil gini ya. Jadi kelihatan kayak seperti retail ini berusaha mendorong harga biar naik gitu, dibantu dorong pelan kayak gitu, teman-teman ya. Sedangkan kalau begini kita bisa lihat ini selling power ini kuat sekali gitu ya. Ini selling power kuat sekali ya, kemudian ditambah sama beberapa retail juga jual deh, akhirnya jual gitu ya. Terus akhirnya diserok, kemudian lanjut turun lagi ya. Jadi ini yang harus kita perhatikan dan waspadai, teman-teman ya. Jadi memang udah masuk kisaran-kisaran WFB ini nih ya. Itu udah berhati-hati, teman-teman ya. Kalau kemarin ada yang komen, saya udah out market dulu bang, nanti tunggu di WFC serok, ya nggak apa-apa gitu, sah-sah aja gitu, teman-teman ya. Ada yang bilang seperti itu, ada yang bilang tunggu mungkin mau tunggu Bitcoin sekitar 690 juta sampai 700 jutaan lah baru out market, ya bebas aja, jadi keputusan masing-masing, teman-teman ya. Itu yang bisa saya infokan. Kemudian oke, teman-teman, jadi BNB ini ya, dia sudah nge-breakout ya dari pola symmetrical triangle yang terbentuk. Oke, teman-teman, jadi kita bisa ukur dari arah ketika dia breakoutnya cukup kuat ya, teman-teman ya, ke arah kisaran berapa? Kisaran 6,7 jutaan ya. Di sini juga ada beberapa kali menjadi support juga, pemantulan ya, sekitar 6,7 jutaan, sekitar itu ya. Cuman memang sekarang ini posisinya dia meretest ya EMA 21 dan 34 ini, garis warna merah dan biru nih, teman-teman ya. Jadi memang dia masih struggling di sini ya. Jadi memang kalau yang nanyain support terdekatnya di kisaran berapa? Kisaran 6 juta dan di kisaran 5,9 jutaan. Itu terdekat, teman-teman. Next lagi di berapa? Pasti di support ya, di supportin yang sebelumnya menjadi resisten ya. Itu kisaran-kisaran 5,7 5,8, kisaran itu, teman-teman. Ya, jadi untuk si BNB, kalau misalkan saya gambarin ini ketika naik terus dia retest dulu ya, teman-teman. Kalau dia nggak kuat ya, nah dia masih retest lagi baru mengalami kenaikan nih, ya teman-teman. Tapi kalau misalkan ketika dia udah naik, udah breakout terus retest, sanggup nih teman-teman bertahan di area sini, sanggup, terus dia melanjutkan kenaikan kembali. Nah, melanjutkan kenaikan juga nggak langsung ke area 6,7 jutaan. Kenapa? Karena memang di sini ada indikator, yaitu di MA 100 dan 200 ya. Yang di situ mana kita bisa menjadi acuan salah satu resisten yang lumayan kuat juga untuk si BNB ini sendiri, kisaran 6,4 sampai 6,5 jutaan ya, teman-teman, di kisaran ini nih. Kalau dia kuat lanjut ya pasti ke area target dari waktu dia breakout, teman-teman, kisaran 6,7 juta rupiah dari si BNB ini sendiri ya. Jadi ini BNB udah saya infokan.
jangka pendeknya, kemudian kita bahas untuk Ethereum. Nah, kalau Ethereum ini beda ya teman-teman ya. Dia ini lebih ke arah pola falling wedge ya teman-teman ya. Jadi ini lebih ke arah pola falling wedge. Kalau memang kita ukur dia udah breakout ya teman-teman ya. Breakout dari resistance-nya itu ke arah sekitar 54 jutaan, kisaran 54 jutaan. Karena memang di sini pas banget teman-teman ya. Ya, ini pas banget dari targetnya ini, kisaran ini dia juga sempat struggling di area saya masih wajar ketika memang Ethereum sanggup ke kisaran 54 juta rupiah. Nah, yang nanyain sekarang kan pertanyaannya, supportnya terdekat di kisaran berapa? Kisaran 51 juta, teman-teman. Kisaran 51 juta karena di situ ada MA100 atau garis warna ungu ini. Next lagi bawahnya di kisaran berapa, Bro? Ya pasti dekat dengan beberapa indikator bawahnya menyusul kan, dia kan indikatornya kan naik nih. Nah, ngikutin atau ngefollow price action dari si ETH ini sendiri. Nah, di sini kita bisa lihat teman-teman ya. Di sini kita bisa lihat, nah di sini di beberapa kali menjadi support nih. Beberapa kali menjadi support dan resisten. Ya, kisaran-kisaran ini teman-teman, itu kisaran 50 juta rupiah. Ya, untuk si ETH atau Ethereum. Lebih bawahnya lagi kisaran berapa? Lebih bawahnya lagi kisaran 48 jutaan, teman-teman. Ya, yang sebelumnya juga menjadi support dan resisten juga dari si ETH atau Ethereum. Ya, jadi itu untuk support resistance jangka pendeknya atau sedalam-dalamnya itu meretest dari support yang terbentuk ya sebelumnya menjadi resistance pola falling wedge ya, itu kisaran-kisaran berapa? Kisaran 47 jutaan, teman-teman. Ya, jadi itu untuk si Ethereum ini sendiri. Kemudian kita bahas Matic ya. Jadi Matic ini salah satu koin yang banyak banget di request. Nah, jadi Matic ini sendiri membentuk pola symmetrical triangle juga ya, teman-teman. Cuman dia polanya ini ya atau pergerakannya lebih cakep ya dibandingkan dengan si BNB. Kalau misalkan kita lihat BNB ya teman-teman ya, nah ini ya lebih cakepan si Matic gitu pergerakannya ketimbang si BNB. Oke, jadi dari pola ini dia udah breakout juga teman-teman, sudah berhasil melewati beberapa indikatornya dan sekarang ini posisinya dia lagi meretest untuk MA200 time frame 4 jam. Ya, kalau kita lihat dari target kenaikan, kalau misalkan dia breakout ya itu ke kisaran berapa? Kisaran 22 ribuan. Kisaran 22 sampai 23 ribuan yang sebelumnya juga menjadi support juga, teman-teman. Nah, kisaran-kisaran ini ya bisa menjadi support. Kita bisa lihat nih. Tuh, berapa kali menjadi support di sini tuh. Ya, teman-teman, kisaran-kisaran itu. Ya, jadi memang menurut saya masih able banget untuk si Matic, masih mungkin terbang lebih tinggi lagi ke arah sekitar 22 sampai 23 ribuan jangka pendeknya. Ya, tapi tergantung market kembali dan volumenya ya, volume buy-nya seperti apa, kita juga harus lihat Bitcoin-nya. Ya. Kemudian untuk support terdekat ya pasti di kisaran MA100 dan MA200 time frame 4 jam itu kisaran berapa? Kisaran 20.000 sampai 21.000 rupiah ya teman-teman untuk si Matic ini sendiri. Next lagi itu ada beberapa indikator bawahnya seperti MA21, 34 dan MA50 nya itu kisaran 19.100 sampai 19.500-an. Atau lebih dalamnya lagi itu adalah support yang terbentuk dari sebelumnya menjadi resisten pola symmetrical triangle ini. Itu kisaran 18 ribuan. Nah, jadi ini untuk Matic ya, beberapa support dan resistennya sudah saya infokan. Next lagi setelah dia mampu ya, ini mampu nih ke sekitar 22 sampai 23 ribuan ya. Next lagi target di kisaran berapa di sini? Kisaran 23.400-an. Ya, teman-teman, 23.400-an sampai kisaran 24.000 rupiah. Ya, jadi itu support dan resisten dari si Matic ini sendiri udah saya infokan ke kalian ya. Cuman memang harus lebih berhati-hati ya. Kalian bisa dior kembali, research kembali, analisa kembali. Bisa saja analisa saya salah dan info saya mungkin kurang cocok dengan Anda. Ya, itu aja teman-teman sekilas beberapa informasi tentang pergerakan beberapa koin dari cryptocurrency hari ini. Semoga bisa membantu kalian dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.